Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Jamaah subuh Masjid Baitul Haq rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memilih kita sedikit orang. Sekali lagi, sedikit itu biasanya tidak banyak. Tidak banyak itu alias sedikit. Terpilih oleh Allah, diringankan langkahnya, hadir di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, bersama orang-orang yang mulia untuk sesuatu yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan menyertai kehidupan kita, keluarga kita, fid dini fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah subuh rahimakumullah. Pagi ini saya melanjutkan kajian kira-kira bulan yang lalu. Bagaimana melahirkan atau ikhtiar melahirkan para saudagar agar Indonesia semakin bersinar. Jamaah rahimakumullah, seperti kita rasakan dan kemarin sudah saya bahas agak lama bahwa krisis ekonomi pasca pandemi ini masih terasa berat. Sepertinya kita dituntut untuk berbuat bangkit sendiri. Kenapa? Kemarin ada undang-undang yang baru digedok, yaitu tentang pemindahan ibu kota negara, ibu kota Nusantara. Yang kemudian diantaranya yang membuat pro dan kontra adalah 53% diambil dari APBN, dan itu pos dari PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Meskipun undang-undang ini sedang mengalami gugatan di MA, tetapi paling tidak petinggi kita itu menganggap bahwa pemulihan ekonomi nasional itu guleodi. Kira-kira gitu ya. Lebih penting memindah negara ketimbang openi awak. Kira-kira begitu ya. Upah dewe kan kita dewe. Nah, saya kira kita tidak untuk mengeluh tentang itu, tetapi kita seorang muslim tetap mempunyai perspektif yang positif melihat apapun masalahnya. Protokol langitnya memang harus demikian. Dalam istilah Cina, krisis itu disebut dengan Wei Qi, ya. Wei Qi, ada bahaya. Memang kalau dibiarkan itu berbahaya. Seperti saya kutip kata Profesor Bagir Manan dalam sebuah seminar bertitel TNI versus PKI, mengatakan bahwa kebangkitan neokomunisme PKI gaya baru selama 20 tahun terakhir ini di Indonesia disebabkan oleh gagalnya cendekiawan muslim, saudagar muslim, pemimpin muslim merealisasikan Pancasila di sektor keadilan ekonomi. Amanah sila kelima Pancasila, keadilan sosial. Dan amanah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu gatot alias gagal total. Bahaya. Yang kedua, peluang kesempatan. Artinya ini kesempatan bagi kita umat Islam untuk do something, ya, untuk berbuat sesuatu agar umat ini bangkit, berdaya, dan kemudian berjaya. Seolah-olah Allah memberi kesempatan kepada kita untuk menggapai sebuah kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat pada sesama manusia.
Nah, bermanfaat ini dalam konteks pemulihan ekonomi tadi saya tegaskan lagi adalah create atau skill up para pengusaha atau para saudagar muslim. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa harus gagasan saudagar ini? Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia yang bermanfaat kepada sesama manusia. Makna dari bermanfaat itu dinamis. Panjenengan memberi sedekah Jumat berupa sebungkus nasi. Manfaat ini setuju. Tetapi manfaat sebungkus nasi tadi habis bersama nasi yang kemudian dimakan oleh sang penerima. Betul? Memberikan permen kepada anak kecil manfaat, tetapi permen itu habis atau manfaat habis bersama habisnya permen itu. Nah, maksud saya, bagaimana Anda bayangkan kalau manfaat itu bukan sebungkus nasi, bukan sebutir permen, tetapi sebuah gagasan besar. Sebuah gagasan besar, yaitu ikhtiar melahirkan para saudagar muslim untuk kebangkitan umat yang berkelanjutan. Bukan hanya filantropi, bukan hanya memberi nasi, bukan hanya zakat, bukan hanya infak, tetapi membangkitkan ekonomi umat. Nah, kalau gagasan besar ini bisa kita tendang, saya kira ya sampai mati pun kita akan mendapatkan jariah dari amal-amal kita. Mengapa ini saya sampaikan di majelis subuh Baitul Haq? Saya kira para bapak ibu yang hadir di sini mempunyai kapasitas untuk itu. Di sini ada tokoh-tokoh mantan direktur, mantan pengusaha, gitu. Cak Nul ya juga masih berusaha terus, gitu. Apalagi ya para saudagar, ya, para entrepreneur atau intrapreneur profesional lengkap. Meskipun pensiun, tapi ilmunya kan tidak pensiun. Meskipun pensiun, pengalamannya kan tambah mantap. Ini saya kira panjenengan mempunyai kapasitas, kompetensi membangun gagasan besar, yaitu sekali lagi melahirkan para saudagar muslim. Agar sekali lagi keadaan ini dimanfaatkan oleh PKI atau dimanfaatkan oleh konsep Islam melandingkan Al-Quran, ya, yaitu Al-Adalah. Masih ingat barangkali Ustaz Taufik sering menyampaikan di sini, Al-Quran itu kalau boleh diringkas dalam satu surat, surahnya Al-Fatihah. Kalau boleh diringkas dalam satu ayat, ayatnya iya karena kedua, iya dan stain. Tetapi kata ulama, kalau boleh diringkas dalam satu kata, katanya adalah al-adalah, keadilan. Kalau keadilan tidak ada, komunisme yang laris-laris. Kira-kira begitu. Nah, situasi ini berarti berebut. Ya, komunisme dodolan, neokomunisme laris-manis, atau konsep Islam datang membawa keadilan dengan memberikan, mengangkat ekonomi ini bermakna untuk umat Islam. Nah, pilihannya tinggal dua. Dan saya kira ini saya pendapat Pak Bagirmanan tadi bukan menakut-nakuti. Faktanya di Indonesia kan Anda mendengar PKI sudah rada kurang ajar. Ulama dikebiri, ada yang disiksa, ada yang dipersekusi. Kemudian kita juga diam saja, nothing to do, betul. Saya kira juga bukan menakut-nakuti. Ada sebuah negara yang tenggelam hutang ke Cina dan kemudian sekarang diperintah oleh komunisme Cina. Negara mana itu? Negara mana? Angola di Afrika. Masih kurang yakin. Angola seperti itu, negara kita 10 tahun terakhir, lama, mohon maaf, neokomunisme sudah berani.
Nah, situasi ini sekali lagi umat yang bangkit atau neokomunisme yang bangkit, kira-kira begitu. Tentu saya kira pasti saya pilih yang pertama, umat ini harus bangkit. Jamaah rahimahumullah. Mengapa harus saudagar? Sedikit saya ringkaskan kajian yang lama. Fakta membuktikan negara-negara yang rasio saudagarnya tinggi itu cepat pulih. Masyarakatnya sejahtera. Kira-kira begitu, ya. Fakta, bukan dongeng. Amerika, ya, Singapura, GNP-nya di atas 12.000 US dollar per kapita per tahun, betul ya? Itu karena jumlah saudagar rasionya Amerika 11,5%, Singapura 7,2%. Ya, Indonesia ganti pirang-pirang presiden tetap saja tidak bisa tembus dari 4.000 US dollar per kapita per tahun. Kenapa? Karena jumlah saudagarnya hanya 0,24%. Ini fakta. Ya, negara-negara maju itu kemudian kalau terjadi krisis, recovery-nya juga cepat. Ya, karena ya penghasilannya relatif kira-kira 3 atau 4 kali lebih kaya ketimbang rata-rata penghasilan penduduk Indonesia. Dan ini bukan berkaca kepada Amerika, bukan hanya kita ngiri kepada Singapura, tetapi kita tarik 14-15 abad yang lalu. Rasulullah itu juga saudagar yang keren. Berulang saya sampaikan, 6 tahun sudah jual jasa gembala ambing, 12 tahun sudah magang sampai negeri Syam, 17 tahun sudah menjadi eksportir company, membawa dagangannya Bunda Khadijah, umur 25 tahun sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Para sahabat, sering kita, ya sudahlah kalau nggak Nabi, kita itba para sahabat. Para sahabat yang menjadi saudagar itu bukan 20%, tetapi 80%. Sahabat Nabi itu boro itu merantau. Ada sampai Turki, sampai Eropa, Afrika, Asia Tengah, ya. Kalau sekitar Timur Tengah banyak sekali, ya. Sampai ke Cina, sampai ke India, masuk ke Indonesia, berdagang sambil berkabah. Ya, para wali itu berdagang sampai berkabah. Bahkan di Indonesia sendiri, organisasi pertama kali yang melawan VOC bukan Budi Utomo, ternyata Syarikat Dagang Islam dipimpin oleh Haji Samanhudi, lahir lebih dulu ketimbang Budi Utomo. Kemudian juga tokoh NU Muhammadiyah itu juga saudagar. Kiai Haji Ahmad Dahlan saudagar batik, dan kemudian pendiri NU itu saudagar komoditas pertanian. Sekali lagi itu data, itu fakta. Sedikit ulasan, saya ulang mengapa harus saudagar tadi. Rasulullah bersabda, 8 dari 9 pintu rezeki ada di bidang perdagangan atau kesaudagaran. Bagaimana penjelasannya? Seorang karyawan dengan gaji 10 juta, maka 10 juta itu hanya dinikmati oleh keluarga sang karyawan itu. Tetapi kalau seorang saudagar berpenghasilan 10 juta atau income-nya 10 juta, maka niscaya dia punya karyawan nggak kurang dari 8 sampai 9 orang. Termasuk saya misalnya yang baru memulai setahun yang lalu, paling tidak punya karyawan 8-9 orang. Punya marketing properti, bahkan ratusan orang. Kemudian punya tukang, mandor, helper, supplier, apalagi pengawas, supir, macam-macam. Nggak kurang minimal 20-25 orang. Kalau masing-masing orang tadi punya 4 anggota keluarga, maka ya kinerja seorang saudagar bisa memberdayakan, bisa ikut mensejahterakan tak kurang dari 100 orang.
Bayangkan kalau kemudian dari masjid ini lahir 100 pengusaha, ya, kali 100 orang, maka 10.000 orang di sekitar sini akan menjadi lebih berdaya, ya, lebih berdaya. Itulah makanya kemudian mengapa harus sedekah. Bahkan dengan tegas Ilham Habibie mengatakan, berapapun dana pemulihan umat digelontorkan, jika struktur ekonomi masyarakat masih seperti sekarang ini, banyak pegawai kecil saudagar, mohon maaf bukan berarti tidak boleh jadi pegawai, boleh, tetapi komposisinya jangan banyak-banyak. Kalau banyak sekali seperti sekarang ini, maka digelontor dengan berapa banyak dana pun tidak akan ngangkat, tidak akan menyelesaikan krisis ini. Sampai kemudian digambarkan, andaikanlah ada bantuan ribuan triliun dari Timur Tengah, sehingga setiap keluarga itu dapat jatah kira-kira 5 juta rupiah. Kira-kira 5 juta itu dipakai modal usaha atau dipakai DP sepeda motor? Atau dipakai ganti gadget? Yang mana? Ini karena persoalan yang lebih mendesak, yaitu mindset. Mindset yang memang, atau etos. Etos itu ada spirit, ada etika, ada kesungguhan, ya, sebagai ada panggilan sebagai saudagar yang memang keadaannya lemah bahkan parah. Oleh karena itu sekali lagi majelis subuh pagi ini kami ingin mengajak kepada panjenengan untuk sebuah gagasan besar, yaitu melahirkan saudagar-saudagar muda dan skill up, ya, para pengusaha-pengusaha yang ada. Bukan untuk sekedar makan, tetapi untuk menyelamatkan umat ini dari dominasi gerakan neokomunisme. Itu, ya. Saudagar. Kenapa saya tidak pakai istilah pengusaha? Saudagar itu katanya asal kata dari bahasa Melayu 1000 akal. Ya. Zaman dulu banyak akal, banyak itu kan 1000. Ya. Ono neng Gunung Lawu Cemoro 1000. Padahal Cemoro ini lebih dari 1 juta, gitu ya. Cemoro 1000. Grojogan akeh, namanya grojogan 1000. Pokoknya 1000 lah, ya. Pikirannya akeh, banyak akal, namanya 1000 akal. Ya, banyak akal. Bukan bisnismen, manusia yang selalu sibuk, nggak jelas kesibukannya. Bukan pengusaha yang selalu berusaha, kadang-kadang lupa akan doa. Tetapi saudagar mewakili komunitas 1000 akal untuk bisa bangkit menyelamatkan ekonomi umat ini. Nah, lebih detail lagi, lalu bagaimana kita mendorong anak-anak kita itu bisa menjadi saudagar yang baik. Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebuah doa yang kita panjatkan hampir setiap hari barangkali. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan, ya, dan anak keturunan. Bukan hanya anak, tetapi keturunan, cucu yang membanggakan dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pemimpin membanggakan apapun ekonominya, ya, atau prestasinya, apapun. Dan yang kedua, dia bukan sebagai follower, tetapi sebagai leader. Ya, dia bukan hanya sebagai anak buah, tetapi sebagai pimpinan yang saya kira dia bukan hanya job seeker, tetapi menjadi job creator. Ya, bukan hanya pencari kerja, tetapi pemimpin usaha atau saudagar yang memberikan lowongan kerja. Ayat yang lain, An-Nisa
ayat 9. Allah juga mengingatkan kepada kita. Wal yashal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya kelak mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Jadi takutlah kepada Allah meninggalkan generasi yang lemah. Sebagian, kalau dulu lemah fisik, sekarang lemah ekonomi, yang dengan itu umat ini akan dihinakan dan diinjak-injak oleh neokomunisme. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadis Rasulullah juga menegaskan bahwa al-mu'min al-qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Lemah dalam hal apa? Apa saja. Di era ini, dalam era oligarki ini, mereka kuat ekonomi berkuasa, mereka yang lemah ekonomi. Kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga. Situasinya memang sudah lumayan parah. Banyak orang yang sadar terhadap ini, tetapi sedikit yang serius. Sedikit yang serius. Ya, membicarakan, merumuskan gagasan, dan kemudian menendang dalam bentuk sikap dan amalan-amalan. Karena tidak serius, maka mohon maaf, apa yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas ya, di depan Presiden beberapa bulan yang lalu tentang koefisien Gini rasio, masih ingat? Presiden tidak mengoreksi, ya, tapi malah menawari. Dia mengatakan koefisien Gini rasio mencapai 59. Artinya kekayaan negara ini 59% dikuasai satu orang saja. 1% orang saja. Nah, 1% itu kelihatannya orangnya tidak hadir di masjid ini kelihatannya. Di Zoom juga nggak kelihatan orangnya ini. Tanah juga sama. Tanah yang telah dibeli dengan darah para syuhada. Ya. Dalam waktu tempo 70 sekian tahun, 59% dikuasai 1% orang saja. Ya, 1% orang. Di kota besar malah mencapai 70%. Di Jakarta konon malah 82% dikuasai 1% orang saja. Maka kemarin pernah mendengar ada seorang menteri serba bisa, ya, serba berkuasa, itu tanahnya itu 6.000 hektar. Pak Mul tahu nolnya berapa? 6.000 hektar. Kalau nggak salah, Pak, 6.000 hektar berarti 60 juta meter persegi. Betul nggak? 60 juta meter persegi. Bayangkan, sementara umat muslim yang ikut kakek neneknya membeli negara ini mempunyai rumah tipe 60 saja. Itu KPR 20. Betul. Ada yang sampai rumah gak bisa bayar KPR. Sampai mati gak bisa punya. Betul. Itu pun tidak di Surabaya. Betul. Di pinggiran kota Surabaya. Bayangkan betapa tidak adilnya negara. Nah, sekali lagi salah siapa? Tidak salah mereka. Kita yang tidak cepat, nggak sungguh-sungguh. Sampai Nyun Sewu, Happy Trenggono mengatakan, kalau kita tidak sungguh-sungguh membangun ekonomi menjadi saudagar yang kaya, maka tidak sadar kita sebetulnya telah membangun kemiskinan. Mungkin tadi saya sampaikan, mana ada membangun kemiskinan? Faktanya sepertinya tidak ada.
tetapi secara tidak sadar. Maksudnya bagaimana? Itu perlu dijelaskan dengan teori relativitas kecepatan Einstein. Fisika waktu SMA. Masih ingat? Kok diam gitu, ini biar nggak iso, saya lali. Jangan-jangan. Eling judulnya, relativitas kecepatan Einstein. Masih ingat? Prakteknya begini. Kita sering naik mobil pelan-pelan, ya 30 km per jam. Tiba-tiba ada bis atau kereta api nyalip dengan kecepatan 100 km per jam. Bus, gitu ya. Terasa nggak? Mobil kok mundur, betul ya? Itu maksudnya. Ekonomi kita memang maju. Kita, Pak Bol, lebih kaya ketimbang bapaknya, betul? Bapak saya dulu sepeda motor siji Kawasaki dipakai rebutan 4 anaknya dan bapak, betul? Hari ini keluarga kita satu rumah 4 sepeda motor, betul? Lebih kaya. Tetapi kekayaan percepatan kita itu hanya 30 km per jam. Sementara mereka 120 km per jam. Maka dalam durasi tempuh 76 tahun, mereka menguasai 60% tanah negara ini, sementara kita rumah RSS tipe 60 pun KPR-nya ya, bisa 20 tahun. Itu maksudnya. Ya, tidak sungguh-sungguh berjihad membangun ekonomi, maka ya dalam durasi baru 76 tahun habis ya lahan kita dikuasai oleh mereka. Ini yang saya kira ingin saya sadarkan, dan angka-angka ini ngapunten disampaikan dengan berani oleh Buya di depan presiden dan tidak dibantah, dan kemudian malah ditawari, oke, Muhammadiyah minta berapa? Gitu ya, NU minta begitu ya kalau salah ya, tidak di. Baik, mari oleh karena itu saya matur di depan panjenengan, kita ayo serius melahirkan saudagar. Ibu bapak yang kami hormati, cara melahirkan saudagar itu tidak bisa dengan ceramah subuh, tidak bisa dengan kuliah, tetapi kesungguhan itu dirupakan dalam bentuk 1, mendorong, 2, mendampingi ketika memberikan challenging agar dia maju. Yang pertama adalah mendorong. Kenapa harus didorong? Bapak, Ibu, marilah kita wakafkan anak kita, ponakan kita, atau adik kita yang masih muda, jenengan pensiun nggak apa-apa. Pensiun dari pejabat nggak apa-apa, saya juga. Tetapi ayo anak-anak kita ya didorong untuk menjadi saudagar. Ya, kalaupun nggak semuanya, satulah minimal jadi saudagar. Ini nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Karena perguruan tinggi kita tidak mendorong lahirnya saudagar. Lulusan ITS, UNER, setelah lulus dapat sarjana, dapat ijazah, kira-kira yang dilakukan pertama apa? Melamar pekerjaan. Ratusan lamaran dialamatkan. Betul? Tidak dilatih, tidak didorong. Kalau kemudian keluarga, masjid, panjenengan tidak pula mendorong, selesai. Assalamualaikum. Tidak akan lahir sarjana yang mau menjadi saudagar. Didorong, tidak dipatahkan. Anak susah jadi saudagar, susah. Supaya bapakmu jadi pegawai ya. Ini sekali lagi bukan hanya urusan perut anak cucu kita. Ini urusan dakwah, menyelamatkan umat dari dominasi PKI. Kalau urusan perut nggak perlu mikir seperti ini, enak jadi pegawai. Sejujurnya, ya, tengok karir gitu. Anak-anak kita dorong ke sana. Saya pun masih PR besar, ya. Aduh, ini pegawai sekarang loro anakku ya. Untuk bagaimana lo tinggal 2 yang kecil ini
Lukman sama Fauzan jadi saudagar. Ini PR yang sudah tidak ringan. Baik, yang kedua, jadi diperlukan kesungguhan mendorong anak-anak muda kita bukan menjadi job seeker tetapi job creator. Bukan pencari kerja tetapi menciptakan lapangan pekerjaan. Itu kira-kira teori normatifnya. Lalu bagaimana untuk bisa melahirkan? How to? Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya. Wahai anakku, belajarlah kepada orang yang berpengalaman. Artinya orang berpengalaman itu ngapunten nggih, bukan hanya ngajar, tetapi dia punya pengalaman. Disebut mentor kalau dunia ya. Pendampingan, punya pengalaman. Sebab orang yang berpengalaman tadi untuk mendapatkan satu pelajaran sudah menghabiskan biaya ratusan juta rupiah. Jadi pengusaha dihapusi bolak-balik gitu. Ya termasuk saya ngomong iki. Gak terima ratusan miliaran. Saya ngapusi sapa? Ya kanca jamaah iki. Jadi wis ini kan biaya belajar. Untuk kita tidak hanya mempercayakan kepada teman yang ceramah enggak. Harus semua dengan kaidah-kaidah. Oke? Mereka mendapatkan pengalaman dengan mahal, sementara engkau mendapatkan ilmu dengan cara yang cuma-cuma. Nah, maksudnya pendampingan seperti apa? Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang sangat populer, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ketika di pondok, kita pasti menerjemahkan thalaba itu menuntut, betul ya? Menuntut ilmu wajib bagi para laki muslim dan perempuan muslim. Prof. Muhammad Nuh, mantan Mendiknas, tidak setuju dengan terjemahan menuntut. Gara-gara terjemahan menuntut, maka dunia pendidikan isinya tuntut menuntut. Ya, nggak bayar SPP, dituntut nggak boleh ikut UAS. Gitu. Anaknya dipukul sama guru, ya, bapaknya yang polisi menuntut sehingga gurunya masuk penjara. Ada karena menuntut. Tolaba itu diterjemahkan dengan cara meluru, perso meluru. Nek wong desa gak wong desa. Meluru itu apa? Meluru itu nggih meluru niku nek ngasak padha basa Jawa nih. Pulang kalau di desa di pesantren, pulang dari subuh itu tidak lewat jalan besar, lewat tegalan-tegalan. Ingat ya? Sambil mencari buah-buah yang jatuh, manggis, sawu, blimbing, mangga, ingat ya? Meluru itu Prof. Noh menerjemahkan ada 3 rukun untuk mendampingi saudagar agak muda yang susah. Pertama, ada pohon yang berbuah, buahnya sudah masak, rela, ikhlas menjatuhkan buahnya ke bawah. Kedua, ada buah yang dijatuhkan. Ya, entah sawu, manggis atau yang. Yang ketiga, ada santri mente yang luru. Luru itu membungkukannya tawaduk. Ya, nek dengek, ini nyenggeh luru cemplak colok. Itu luru mesti membungkuk tawaduk. Nah, saya kira ada 3 syarat. Ada guru, mentor yang ilmunya sudah matang. Kedua, ikhlas menularkan ilmunya kepada mente. Kedua, ada virus pengalaman ilmu yang ditularkan yang cocok dengan karepnya mente. Yang ketiga, ada santri yang tawaduk. Tawaduk itu nurutan, gak ngamukan, gak baperan, gak cengeng, gak mutungan. Nah, tawaduk ini kalau dalam pesantren satu kitab namanya Taklimul Muta'allim, adab mencari ilmu. Nek pesantren tambah nemen ana opini kiai gitu, urung tek wis dienggo rebutan karo santri. Ada seperti itu. Nah, itu rada kebablasan.
Ono kadang-kadang UTC siapa? Pak Kiai dipakai rebutan oleh para anak buah, santri-santri. Ada seperti itu. Nah, itu tawaduk yang. Nah, intinya adalah ada mentor, ada menti, ada virus yang ditularkan sesuai dengan. Ini juga tidak mudah. Saya mentor, anak saya menti, ingin belajar. Tapi ternyata virus, ada petik, virus baik. Kompetensi yang saya miliki adalah percetakan, pabrik kertas. Karena kan saya mantan dirut percetakan, mantan dirut pabrik kertas ya, model-model lama seperti itu. Anak saya, biarpun tak cepai gudang, lengkap mesin cetak, ya, anak tak tarik gedek-gedek, nggak ada yang mau pegang itu. Saya nggak tahu. Putranya Pak Mul mau pegang bengkel AC atau enggak. Kita ya gedek-gedek apa? Emang. Terus apa dia? Mintanya itu virusnya itu mining big data-mu, konten kreator, apalagi ya main di dunia digital. Terpaksa saya nggak bisa mementori anak saya sendiri. Betul? Akhirnya saya carikan mentor yang ahli di dalam mining menggali big data di Bandung supaya virusnya ini cocok dengan. Ya. Sekali lagi, meskipun saya mentor, anak saya butuh dimentori, menti, itu nggak bisa. Virusnya nggak cocok. Apa yang saya miliki dengan apa yang dikehendaki oleh anak-anak kita. Nah, disitulah saya kira kita perlu membangun sinergi. Kebetulan saya di Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Jawa Timur memang periode 5 tahun ke depan program saya sederhana saja, melahirkan saudagar muda dan skill up saudagar Muslim yang ada. Nah, kami punya para saudagar-saudagar yang relatif seusia saya dan sudah punya pengalaman dan sudah ikhlas mewakafkan ilmunya, pengalamannya kepada yang muda. BBE kata orang Surabaya, jenengan mempunyai putra, adik, ponakan yang pengen menjadi mente di bidang apa? Kira-kira begitu ya. Siapa tahu ini bisa digabungkan dengan semangat dakwah melahirkan saudagar-saudagar milenial masa depan. Saya kira ini tidak hanya di lembaga ini. Di Muhammadiyah ada majelis ekonomi, betul? Di NU ada saudagar NU. Di partai-partai PKS juga ada saudagar-saudagar muda PKS misalnya. Nah, saya kira itu kita sinergikan. Kalau enggak, ya begini-begini saja. Ya, kalau tidak disinergikan, ya begini-begini saja. Nah, sekali lagi itu. Nah, kenapa harus saudagar dengan model pendampingan? Pengalaman kami, Bapak, Ibu, kalau ceramah, kuliah itu hanya menyampaikan ilmu. Ya, tetapi kalau mentoring tidak hanya memberikan ilmu, pengalaman, tetapi juga memberikan challenging, tantangan, tugas. Sehingga anak-anak kita yang tidak pede, ya, itu diberikan challenging untuk naik pede. Oh, aku bisa ternyata. Cari beban begini, berhasil. Oh, bisa naik pedenya. Diangkat dari manajer, bisa naik lagi pedenya. Itu yang saya rasakan. Terakhir, tinggal 5 menit. Saya sendiri bisa sukses seperti ini, kata orang saya ini sukses katanya. Karena ketemu dengan mentor yang baik. Jujur, saya ketemu mentor yang baik, namanya yang ikhlas, namanya ikhlas mengajar saya, itu namanya Pak Dahlan. Oke, sempat ada yang agak sinis. Misbah itu sukses kan gara-gara ketemu Pak Dahlan. Dikira saya marah. Ya, tak bilang 1000% betul. Saya bisa seperti ini karena ketemu mentor yang baik. Ya, banyak orang pinter gak ketemu atau lebih pinter ketimbang saya, gak ketemu mentor, gak jadi apa-apa, betul? Tapi tolong dicatat ya, ribuan orang dekat dengan
juga tidak jadi apa-apa. Betul? Artinya sukses itu kembali ada mentor yang ikhlas, yang baik, ada mente yang siap tawaduk untuk diberikan tantangan. Yang berat sebetulnya dari mente itu adalah siap diberikan challenging. Saya seperti saya ini kan lulusan santri dari desa. Rumah saya desa Tangerang, sekolah saya ibtidaiyah sanawiyah. Sampai sanawiyah itu sekolah saya masih nyeker, Bapak Ibu. Jadi kalau sepatu saya agak besar, memang jari-jari saya agak begini kira-kira. Ya. Khas orang desa. Ya. Kemudian saya berhasil karena mimpi saya pengen jadi insinyur yang piawai berdakwah. Saya berusaha belajar maksimal, sekolah double, akhirnya bisa di SMA 2 Madiun. Di situ dilek-lek saya. Ini muda, anak desa berjiwa kota, katanya begitu. Asli orang desa. Ketika masuk di industri, jujur sama dengan orang desa, minder, kira-kira begitu. Tapi kemudian ketemu mentor diberikan challenging. Sebutlah misalnya kepedian saya di level 20 hanya bisa dandani listrik yang rusak, ya, di mesin cetak di karah itu maupun di hanya itu. Tetapi tiba-tiba level 20 sebutlah begitu. Tiba-tiba sama Pak Dahlan, Mas, kita mau ekspansi. Tolong pindahkan mesin di karah ke Balikpapan, Pekanbaru, Lombok, ke Manado. Kapok. Kemampuan 20 belum diajari langsung diberikan tantangan 40. Padahal biasanya mindah mesin itu pekerjaannya aseng petinju. Itu sekali pindah 60 juta. Belum biaya mobilisasi mesinnya. Dengan saya pasti gratis tisu karyawan itu. Gitu. Ya, saya untung, perusahaan juga untung. Seenaknya pindah-pindah mesin. Ya, baru kemampuan 40 tambah lagi. Ini krisis. Kita tetap ekspansi, tapi dengan beli mesin-mesin murah. Kalau perlu beli mesin cetak rongsokan atau yang dijual kiloan. Di mana golek ono ning Eropa, ning Amerika itu banyak mesin-mesin seperti itu kiloan. Jadi saya jadi Maduro, Pak Mul. Maduro golek mesin neng Eropa, Amerika, sampai sempat di Nice, Prancis Selatan, ya, golek mesin keren kan, kerongsokan, murah. Tetapi saya kan bertanggung jawab seburuk apapun mesin ini harus jalan. Kasih tantangan, naik level 60. Sampai di situ kemudian disuruh jadi take over perusahaan percetakan yang rugi. Naik lagi di level 70. Habis itu berhasil, diminta lagi membantu pabrik tas yang bermasalah. Naik lagi 80. Habis itu power plant. Terus saya kan sukanya coba-coba. Power plant di mana-mana Jepang itu beli Cina. Nah, tebal terus itu ya. Disuruh benahi, naik lagi. Nah, bisa. Itu membuat PD. Nah, ternyata wong bisa itu militan. Nek ditantang ya bisa. Nah, ini hanya mentor, dosen tidak ada. Ya, pengajian enggak bisa. Training enggak cukup, tapi harus mendampingi. Nek gak wani didorong, diberikan iso-iso, wis ono apa-apa ini aja. Terakhir kebetulan bapak saya juga ini anak muda memberikan nasihat. Nak, kamu besok di mana saja. Kalau disuruh diamanai jadi apapun asal kebaikan, jangan pernah menolak ya. Sekali kau menolak, amanah tawaran itu tidak akan kembali ya pada saat yang nggak akan kembali. Terus kalau nggak pede aja, pede aja lagi nak. Kenapa? Orang yang menyuruh kamu sudah berpikir tidak hanya 1-2 kali, 5-6 kali. Kenapa kamu yang dipilih? Betul? Kalau gagal, perusahaan sudah memikirkan plan B, plan C, plan D, kontingensi plan. Kalau namanya Buddha ini gagal, perusahaan tidak akan
ambruk atau bangkrut. So, pede aja lagi, karena ketika kamu dipilih, sudah dipertimbangkan, kamu yang terbaik di antara yang ada. Itu yang membuat saya ini tidak pernah menolak amanah. Akibatnya kakean jadi ketua saya, ketua yayasan, ketua budget itu. Ya karena amanah dari Abah, mau protes nggak bisa, bapak saya sudah almarhum, gimana protesnya? Jadi ya, Bismillah, semampu saya ikuti. Persis 5.30, mudah-mudahan renungan singkat ini bermanfaat adanya. Monggo kita membuat gagasan besar agar kalau jadi menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir ketika kita di masa penantian di alam barzakh. Kita akhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar ya aziz ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqma'u bi ata'ik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.